Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Duratul Hikmah dengan nomor induk mahasiswa P0752412053 dari kelas 2B Prodi D3 Kebidanan. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebutuhan fisiologis dan psikologis ibu hamil. Kehamilan adalah suatu mata rantai yang berkesinambungan yang terdiri dari ovulasi atau pematangan sel, pertemuan antara ovum dan spermatozoa, maka terjadilah pembuahan dan pertumbuhan zigot, kemudian bernidasi atau penanaman pada uterus, dan pembentukan plasenta, dan tahap akhir adalah tumbuh kembang hasil konsepsi sampai term. Ibu hamil akan mengalami perubahan fisik seperti mual, muntah, pusing, dan juga mudah lelah. Indera penciuman yang sangat peka. Oleh karena itu, tak jarang jika ibu hamil tampak begitu tegang dan juga mudah emosi. Biasanya hal ini ditemukan pada trimester pertama. Pada masa trimester kedua, ibu hamil merasakan perubahan bentuk tubuhnya, terutama pada wajah, perut, dan juga dada. Namun, ada juga beberapa ibu hamil yang merasa cemas karena takut akan bertambahnya berat badan. Dan di trimester ketiga, ibu hamil sering mengeluhkan mudah lelah dan juga kurang tidur. Kebutuhan fisiologis ibu hamil pada trimester pertama. Pada trimester pertama, tubuh ibu sedang beradaptasi dengan janin yang ada di perutnya. Dan pada trimester pertama ini merupakan tahap penting pada perkembangan bayi. Apa saja yang dapat dilakukan oleh ibu? Pertama, mengkonsumsi makanan sehat dan juga bergizi. Kedua, istirahat yang cukup. Ketiga, tidak melakukan aktivitas fisik yang berlebihan. Keempat, tidak boleh stres. Dan yang kelima, mengkonsumsi vitamin agar janin jadi lebih kuat. Pada trimester kedua, merupakan tahap kenyamanan pada ibu hamil. Tubuh mulai beradaptasi dengan janin. Pada trimester ini, organ tubuh bayi sudah mulai berkembang, dan yang dibutuhkan oleh ibu dan juga bayinya pada tahap ini adalah mengkonsumsi makanan kaya nutrisi, melakukan banyak kegiatan ringan seperti senam hamil, mengkonsumsi buah, sayur, makanan yang mengandung protein. Dan kebutuhan fisiologis pada ibu hamil pada tahap trimester ketiga, kebutuhan yang pertama adalah oksigen. Pada ibu hamil, oksigen merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting. Maka dari itu, banyak yang harus dihindarkan, seperti udara yang kotor, polusi udara, wewangian yang menyengat, dan yang lainnya. Untuk memenuhi kecukupan O2 yang meningkat, lakukanlah relaksasi, jalan santai, duduk di bawah pohon yang rindang, serta berada di ruangan yang ventilasinya cukup sehingga mampu mencukupi kebutuhan O2 baik untuk ibu maupun janinnya. Dan yang kedua adalah personal hygiene. Selama kehamilan, kelenjar sebasea atau keringat sangat aktif karena pengaruh hormon sehingga sering keluarnya keringat. Yang terapi yang dapat dilakukan adalah berendam dan mandi air hangat karena dapat merelaksasikan otot yang tegang dan kelelahan, membantu melawan insomnia dan membuat ibu hamil lebih segar. Yang ketiga, selama hamil, ibu harus tetap menjaga kebersihannya agar selalu sehat dan juga bugar. Kebersihan diri yang harus diperhatikan oleh ibu hamil adalah mandi 2 kali sehari, bersihkan daerah payudara dan kemaluan, cuci rambut minimal 2-3 kali dalam seminggu, ganti pakaian dalam sehari, menyikat gigi secara teratur, sehabis sarapan dan juga sebelum tidur. Periksakan gigi ke fasilitas kesehatan pada saat pemeriksaan kehamilan. Cuci tangan dengan sabun dan air bersih sebelum dan sesudah makan, setelah buang air besar maupun buang air kecil. Pakaian yang digunakan untuk ibu hamil harus longgar, bersih, dan tidak ada ikatan yang ketat pada daerah perut dan juga leher. Pakailah BH yang menyokong payudara dan harus mempunyai tali yang besar sehingga tidak terasa sakit pada bagian bahu. Memakai sepatu dengan tumit yang tidak terlalu tinggi, pakaian dalam yang tidak terlalu
ketat dan selalu bersih. Pakaian yang ketat di daerah perineum akan memudahkan terjadinya vaginitis dan miliaria atau ruam panas. Gunakan celana dalam yang berbahan katun untuk mencegah kelembapan yang dapat menyebabkan gatal dan juga iritasi. Eliminasi. Kebutuhan fisik ibu hamil terkait dengan eliminasi berhubungan dengan adaptasi gastrointestinal, sehingga menyebabkan penurunan tonus dan motilitis lambung dan usus terjadi reabsorpsi zat makanan peristaltik usus lebih lambat sehingga menyebabkan obstipasi. Ibu hamil dapat mengalami susah BAB berkaitan dengan perubahan hormon progesteron yang sifatnya membuat relaksasi otot-otot polos sehingga usus mengalami gangguan peristaltik yang fungsinya untuk mendorong feses keluar dan semakin sulit BAB. Fase semakin menumpuk dan akhirnya mengeras. Istirahat. Wanita hamil boleh bekerja, tetapi jangan terlampau berat. Dan sebaiknya banyak menggunakan waktu luang untuk banyak istirahat dan tidur. Meskipun hanya sekadar berbaring santai, hal ini bertujuan untuk memperbaiki sirkulasi darah. Hindari pekerjaan yang membahayakan atau terlalu berat yang berhubungan dengan radiasi ataupun bahan kimia, terutama pada usia kehamilan muda. Pada trimester pertama, ibu hamil akan sering mengantuk. Hal ini terjadi karena peningkatan hormon progesteron. Istirahat dan tidur secara teratur dapat meningkatkan kesehatan jasmani dan juga rohani untuk perkembangan dan pertumbuhan janin, membantu wanita tetap kuat dan mencegah penyakit, juga dapat mencegah keguguran, tekanan darah tinggi, bayi sakit, dan masalah yang lainnya. Istirahat yang diperlukan adalah 8 jam malam per hari dan 1 jam di siang hari. Seksualitas. Hubungan seksual yang disarankan pada ibu hamil adalah 1. Posisi diatur untuk menyesuaikan dengan pembesaran perut. 2. Pada trimester kedua, hendaknya hubungan seksual dilakukan dengan hati-hati karena dapat menimbulkan kontraksi uterus sehingga memungkinkan terjadinya partus prematur. Ketiga, hindari kunikulus atau stimulasi oral genitalia wanita karena dengan meniupkan udara dapat menyebabkan emboli udara. Pada pasangan beresiko hubungan seksual dengan memakai kondom agar dapat mencegah penularan PMS. Hubungan seksual yang tidak disarankan pada ibu hamil jika ibu mengalami tanda-tanda berikut. Berikut adalah beberapa tanda infeksi dengan pengeluaran cairan disertai dengan nyeri atau panas. Pertama, terjadi pendarahan saat berhubungan seksual, terdapat pengeluaran cairan yang mendadak, terdapat perlukaan di sekitar area kelamin bagian luar, serviks telah membuka, plasenta letaknya rendah, wanita yang sering mengalami keguguran, persalinan pertama mengalami kematian dalam kandungan atau sekitar 2 minggu menjelang persalinan. Dan berikut adalah kebutuhan psikologi ibu hamil pada trimester pertama, kedua, dan juga ketiga. Pertama, yang dibutuhkan oleh ibu hamil adalah support keluarga. Kehamilan merupakan fase hidup seorang wanita yang kerap dipenuhi dengan rasa bahagia sekaligus khawatir dan juga takut. Adanya perubahan hormon kehamilan menyebabkan perubahan mood dan juga ketidakstabilan emosi pada ibu hamil. Jika tidak dikelola dengan baik, maka dapat menyebabkan stres atau bahkan depresi yang dapat berdampak pada kondisi janin di dalam kandungan ibu. Dan yang kedua adalah support tenaga kesehatan. Peran bidan dalam perubahan dan adaptasi psikologi adalah dengan memberikan support atau dukungan moral pada ibu hamil, dengan meyakinkan bahwa ibu dapat menghadapi kehamilan dan perubahan yang dirasakan adalah sesuatu hal yang normal. Bidan juga harus bekerja sama dan membangun hubungan yang baik dengan klien agar terjadi hubungan yang terbuka. Bidan juga berfungsi sebagai fasilitator. Bidan juga dapat membagi pengalaman yang pernah dialami terkait kehamilan dan juga persalinannya.
Ketiga, rasa aman dan juga nyaman selama kehamilan. Ada 2 kebutuhan utama yang ditunjukkan wanita selama ia hamil. Yang pertama, menerima tanda-tanda bahwa ia dicintai dan juga dihargai. Yang kedua, merasa yakin akan penerimaan pasangannya terhadap sang anak dan mengasimilasi bayi tersebut ke dalam keluarga. 4. Persiapan menjadi orang tua. Kehamilan dan peran sebagai orang tua dapat dianggap sebagai masa transisi atau peralihan. Terlihat adanya peralihan yang sangat besar akibat kelahiran dan peran yang baru, serta tidak kepastian yang terjadi sampai peran yang baru ini dapat disatukan dengan anggota keluarga yang baru. Menjadi orang tua merupakan proses yang terdiri dari 2 komponen. Komponen pertama bersifat praktis dan mekanis, melibatkan keterampilan kognitif dan juga motorik. Dan komponen yang kedua adalah bersifat emosional, melibatkan keterampilan kognitif dan juga efektif. Kedua komponen ini sangat penting untuk perkembangan dan keberadaan bayi. Dan kebutuhan yang kelima adalah persiapan sibling. Kehadiran seorang adik yang baru dapat menjadikan krisis utama bagi seorang anak. Anak sering mengalami perasaan kehilangan atau merasa cemburu karena digantikan oleh bayi yang baru. Beberapa faktor yang mempengaruhi respon seorang anak adalah umur, sikap orang tua, peran ayah, lama waktu berpisah dengan ibu, peraturan kunjungan di rumah sakit, dan bagaimana anak itu dipersiapkan untuk suatu perubahan. Ibu yang mempunyai anak seharusnya menyediakan banyak waktu dan tenaga untuk mempersiapkan anak-anaknya dalam menyambut kelahiran sang bayi dan melalui proses perubahan peran dalam keluarga dengan melibatkan anak yang mulai besar. Usia dan tingkat perkembangan anak mempengaruhi respon mereka. Oleh karena itu, persiapan harus memenuhi kebutuhan setiap anak. Anak yang berusia kurang dari 2 tahun menunjukkan minat kecil terhadap kehamilannya. Bagi anak yang lebih tua, pengalaman ini akan mengurangi rasa takut dan konsep yang salah. Dengan diberi penjelasan dan pengertian, anak biasanya tidak akan merasa disisihkan dan akan merasa senang dengan kehadiran adiknya yang bisa dijadikan teman olehnya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.